Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrianisa, NIP 19042129. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi kali ini, yaitu tentang globalisasi. Dampak globalisasi sangatlah berpengaruh bagi negara maju. Hal ini terjadi karena negara maju itu menerapkan prinsip globalisasi. Yang pertama itu kita masuk ke global bubble economy. Berkembang sejak tahun 80-an dengan diperkuat dengan militernya Amerika dan politiknya Amerika. Lalu dengan begitu semua negara nantinya juga akan berpedoman kepada Amerika dengan menerapkan prinsip perdagangan internasional dengan harga dan kualitas barang yang telah dihasilkan. Lalu bersaing untuk memperoleh keuntungan. Lalu diawali dalam rangka reposisi kalangan dengan melibatkan MNC. Mereka memanfaatkan dana-dana yang berada di lembaga-lembaga. Sejak saat itulah fungsi uang bukan lagi sebagai alat tukar, tapi penyimpangan kekayaan. Tapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Lalu yang kedua ada ekonomi politik dan pembangunan, yaitu hingga sekitar dekade tahun 80-an, utang luar negeri secara umum terjadi pada dunia ketiga. Itu semua merupakan situasi umum sebelum krisis Asia dan globalisasi. Selanjutnya, terutama pada krisis Asia tersebut, persepsi tentang utang luar negeri tersebut makin bertambah karena adanya fenomena peran fund manager, yaitu global and national bubble economy yang yang melihat hegemoni negara industri yang telah menciptakan ketidakadilan. Hal ini yang masih dianggap positif tampaknya adalah model asing yang berbentuk VDI yang relatif bagi negara-negara penerima investasi masih lebih banyak manfaatnya baik dalam bentuk penciptaan maupun kesempatan kerja. Lalu yang ketiga ada sisi positif dan negatifnya. Yang pertama itu pemerintah itu satu sama lain dapat menegosiasikan pengurangan hambatan-hambatan perdagangan dan investasi dengan memberikan peluang baru pada pasar mancanegara. Eh, Negara industri maju merelokasikan pabrik-pabrik mereka, berproduksi dan membuat aturan pemasaran dengan mitra dalam banyak negara. Kita melihat bahwa eh, negatifnya globalisasi itu adanya kewaspadaan terhadap globalisasi. Hal ini karena berbicara mengenai tenaga kerja yang merupakan problem yang berpengaruh dengan banyaknya jumlah pengangguran. Lalu lalu harganya produktivitas WTO yang memperingankan eh, atau memperburuk keadaan. Lalu ada siasat Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Indonesia dalam menghadapi globalisasi harus tentunya melihat rakyat secara keseluruhan dengan apakah membuat terpecah atau uh, keinginan untuk bekerja dengan berpendapatan yang layak. Dengan demikian, meski problematikanya globalisasi itu terjadi, namun kita harus melihat bagaimana masyarakat itu dapat memanfaatkan globalisasi dengan sebaik mungkin. Dampak negatif globalisasi itu bagi ekonomi dengan globalisasi, perkembangan kemajuan teknologi dan komunikasi itu tidak dapat dihindari karena akan selalu berkembang terus-menerus. Di samping itu, dengan membawakan manfaat juga bagi perkembangan negara dengan menimbulkan dan juga dapat menimbulkan hal negatif yang dijelaskan seperti sebelumnya karena ada eh, aspek-aspek yang terlalu terbuka karena adanya
globalisasi ini. Kita jadi tahu apa apa yang terjadi di negara luar dan terjadi di negara kita, dan itu tuh yang membuat kita ikut terbawa arus. Dan hal tersebut membuat mekanisme adanya perekonomian yang jahat atau adanya pencucian uang karena perkembangan teknologi di dunia maya. Itulah presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.